师兄师姐，请起立，请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净师弟子，成愿上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问心礼。问心，再问心，三问心。感恩师兄师姐，请坐。Ya. Oke. Selamat pagi, siang sejemen. Nah, kita sama-sama kangen ya atas pembabaran Dharma Master. Nah, salam sehat, bahagia, dan sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Heni Habah. Saya hari ini didampingin oleh Linda Sece, Linde Sece ya. Mungkin apa? Sece Linda mau memperkenalkan diri. Suara saya jelas nggak ya, Susyung Sucima? Jelas Jelas, Cik. jelas, saya baru buka. Oke, saya takutnya, soalnya earphone saya kadang-kadang suka ada suara, kadang nggak ada. Oke. Oke. Ah. 感恩上人开始。pagi semua Susyung Suci. Perkenalkan saya Lindu Suci ya. Oke, kita sebelum memulai dengan membaca intisarinya, marilah kita berdoa dulu ya. Susyung Suci, 大家请起立啊，请合掌。doa mulai. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来
sucikan, masyarakat damai dan harmonis, dunia terbebas dari bencana. Pangcang, Sesung Sejie, silakan duduk kembali. Ya, Linda Suci. Kita baca intisari ya. Yang share. Oke, oke. Kanan ya. Sisyong apa ya, Ong Ciwe ya, atau Suci Ratnang ya. Share PPT. Oke. Sisyong Suci, sutra teratai yang menakjubkan bab 16, panjang usia Tata Gata Sing Pasyang Sutra Teratai episode 1547. Prinsip kebenaran berdiam selamanya, pada dasarnya tidak muncul dan tidak lenyap. Oke, kita next ya. Oke. Nah, catatan tangan, berdiam selamanya dan takkan rusak dinamakan kekal. Para bodhisattva menegakkan dhamma murni selamanya. Delusi dari kerisauan telah pun dilenyapkan, sehingga prinsip dari kebenaran dan kekekalan tampak dengan jelas. Prinsip dari kebenaran dan kekekalan berdiam selamanya. Dharma itu pada dasarnya tidak muncul dan tidak lenyap. Esensinya adalah tidak rusak dan tidak berubah. Inilah yang disebut dengan kekal dan tiada akhir. Oke, kita next. Ini adalah catatan tangan. Oke, nah, baik, 1. Berdiam selamanya dan takkan rusak dinamakan kekal. Para bodhisattva menegakkan dharma murni selamanya. Apakah ada yang selamanya di dunia ini? Tidak akan ada. Selama sesuatu itu memiliki wujud, maka tidak akan berdiam selamanya. Karena wujud, ada bentuk, ada keberadaan, harus mengalami kerusakan dan kekosongan. Yang berwujud akan mengalami pembentukan, berlangsung, kerusakan, dan kekosongan. Di era kemunduran Dharma ini, segala hal yang kita lihat adalah kerusakan dan kehancuran. Sebenarnya segala sesuatu yang ada di sekitar kita juga adalah kekal, abadi, dan tidak berubah. Apakah itu? Yaitu prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran sejati, sifat hakiki yang demikian adanya. Segala sesuatu di langit dan bumi ini yang menyangkut prinsip kebenaran pada hakikatnya adalah kekal, tanpa esensi atau karakteristik. Tetapi mereka adalah benar dan kekal. Semua wujud tanpa esensi dan tanpa bentuk adalah kebenaran dan kekekalan dari prinsip kebenaran. Oleh karena itu, prinsip kebenaran adalah kekal. Nah, kalau tadi Siang Suci Disra ini kan enggak kekal, ada kekal. Jadi ini sebenarnya kan kita paham ya, di dunia ini ada dualisme nih, ada dualisme. Nah, ada yang tidak akan ada selamanya. Ya tadi juga dikatakan kan segala sesuatu yang muncul atau timbul, berlangsung, dia akan berubah dan akhirnya mengalami perubahan dan akhirnya lenyap. Seperti kalau kita ambil contoh pas yang pagi ini kan kita tadi mulainya jam 6.45 ya. Nah, mungkin dia berlangsung sekarang masih berlangsung kan, nanti jam 9 dia mengalami perubahan terus, nanti jam 9 dia akan akhirnya lenyap, selesai. Walaupun nanti besoknya ada simpas yang lagi, tapi itu juga bukan simpas yang sama dengan hari ini. Walaupun kita lihat nih, ini sepertinya mirip sama atau apa, tapi ini tidak sama dan juga esok juga belum tentu kita ada, tapi kita yang esok juga bukanlah kita yang hari ini. Nah, kalau begitu tadi juga dikatakan yang kekal itu apa sih? Nah, prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran itu ya di hakikat diri kita. Kalau kita ambil contohnya itu kayak panasnya api, itu prinsip kebenarannya api, itu prinsip kebenarannya. Tapi perubahannya bertahannya berapa lama itu apinya itu dia bisa berubah, nyala langsung dia padam. Jadi yang terlihat, jadi ini kayak kalau kita ambil contoh ya kayak hakikat hati nurani kita lah, yang baik, yang cemerlang, tapi kenapa sih tidak mampu terpancar keluar? Itu karena apa? Karena kita masih ada sifat-sifat yang menutupin, ada sifat-sifat yang kurang baik, yang kayak kalau sekarang kita kenanya apa, noda batin yang menutupin sehingga itu terpancar keluar.
kita slide kedua, Linda Suci ya. Dilanjut. Oke, poin kedua. Buddha berkata bahwa usia kehidupannya tidak terhingga dan tidak dapat diukur. Sejak zaman dulu, di dunia ini, prinsip kebenaran pada dasarnya berdiam selamanya. Buddha adalah orang yang melihat Dharma. Dia telah melihat Dharma dan menyadari Dharma. Maka dia adalah orang yang melihat jalan dan mengajarkan jalan. Begitu dia melihat Dharma, dia akan membabarkan Dharma. Setelah dia melihat jalan dan prinsip kebenaran yang demikian, kemudian mengajarkannya kepada kita. Kita seharusnya paham jalan ini adalah Dharma, adalah abadi. Para bodhisattva menegakkan Dharma murni selamanya. Ini adalah kebenaran sejati. Kebenaran sejati yang harus dibina dan ditegakkan oleh bodhisattva selamanya, sehingga dikatakan delusi dari kerisauan telah pun dilenyapkan. Mereka bebas dari segala kerisauan dan pengharapan. Dengan demikian, prinsip dari kebenaran dan kekekalan tampak dengan jelas. Jadi dari poin ini Session Suci kita bisa melihat ya, ini sudah jelas ya, bahwasanya Sang Buddha telah melihat dalam kehidupan ini kenapa ada penderitaan ya, dari 8 penderitaan. Seperti ada kelahiran ya, sakit, tua, meninggal ya, keinginan yang tidak tercapai ya, berpisah dengan orang yang disayangi ya, dan juga ada 8 Wu Zisen ya. Jadi Buddha ya, seperti di Cici ya, insan Cici ya. Insan Cici kenapa kita memiliki jodoh untuk memasuki ke dalam Cici ya. Kita mau bergabung dalam barisan Cici. Nah, kita belajar dengan banyak misi ya. Ada 8 misi, 4 misi, 8 jejak Dharma. Kita bisa untuk mempelajari masing-masing misinya. Ya, jalan ini adalah jalan kebenaran, jalan Dharma sejati. Ya, ini adalah tidak akan salah jalannya ya. Semuanya adalah demi dalam pelatihan diri kita. Ya, kita bisa nampak dengan jelas ya. Ketika kita melihatkan Enhu, ya, kita bisa mengetahui betapa mempunyai berkah, ya, bisa untuk bersama-sama untuk bergabung untuk sama semua Session Suci kita bisa mempelajari ya, gimana untuk mendampingi para Kat Enhu. Oke, kita next Suci. Prinsip kebenaran dalam kehidupan manusia, kapan muncul dan kapan lenyap. Sorry, kita tidak dapat melihatnya. Jadi pada dasarnya tidak muncul dan tidak lenyap. Kita hanya bisa memahaminya bahwa prinsip kebenaran memang demikian. Jangan melakukan kejahatan apapun, amalkan segala kebajikan. Ketika Anda melakukan kebajikan, 6 paramita dan segala praktiknya berjalan di jalan bodhisattva. Perasaan Anda dengan sendirinya akan dapat memahaminya. Perasaan seperti ini esensinya adalah tidak rusak dan tidak berubah. Orang yang melakukannya mempunyai kesambatin, orang yang tidak melakukannya selamanya tidak akan tahu. Inilah yang disebut dengan kekal dan tiada akhir. Naskah Sutra, ketika orang-orang melihat aku memasuki parinibbana, mereka secara ekstensif memberikan persembahan pada Reriku,
semua menyimpan kerinduan dan memunculkan perasaan takjub para makhluk. Sudah pun yakin dan tunduk, batin menjadi polos dan lurus, serta pikiran menjadi lembut, sepenuh hati ingin menyerupai Buddha, dan rela mengorbankan jiwa kehidupan mereka. Sutra Terapa itu 16, banyak usia kata-kata. Nah, dikatakan tadi ini dikatakan apa? Prinsip kita tidak bisa melihat prinsip kebenaran dalam kehidupan manusia. Jadi kalau kita nggak bisa melihat, gimana sih kita bisa memahaminya sedemikian adanya? Jadi gimana supaya ini saya umpamanya saya ingin memahaminya, kita ingin memahaminya. Nah, kita ambil contoh. Kita kan sekarang ini lagi belajar teori nih. Kita tadi sama-sama udah dengar ceramah master, pembabaran ceramah master. Nah, sambil belajar kita praktekkan. Misalnya, master bilang bersumbangsi tanpa pamrih, maka kita bisa merasakan sukacita. Coba kita benar-benar terapkan bersumbangsi tanpa pamrih. Jadi saat kita benar-benar melakukannya, kita bisa merasakan rasa sukacita. Nah, ini adalah esensi dari apa? Perasaan dari prinsip kebenaran itu. Jadi, gimana sih perasaan rasa sukacita yang saya rasakan dengan yang mungkin Sesjemen rasakan itu mirip kalau kita semua sama-sama melakukannya bersumbangsi tanpa pamrih. Jadi sama itu tapi kapasitasnya seberapa sama itu ibarat kata nih sama tapi tak serupa. Jadi tapi kita di sini kita sama-sama merasakan bahwa perasaan sukacita itu kita bisa nih sama-sama memahaminya. Dan tapi dibanding orang yang belum pernah, maksudnya dia praktek melakukan atau bersumbangsi dengan pamrih, dia itu atau yang tidak melakukan sama sekali, dia itu belum bisa nih merasakan apa sukacita dan masih menduga-duga, ya, mungkin yang seperti ini atau apa. Karena apa? Kalau belum merasakannya, itu kita belum bisa memahami. Jadi saat kita juga dikatakan ya saat kita bersumbangsi tanpa pamrih, misalnya kegiatan suci, ya, nanti di Haji Pusat kita ini ada baksos nih. Nah, di dalamnya ketika kita terjun, kita ikut, kita itu sebenarnya di dalamnya udah otomatis kita mempraktekkan 6 paramitanya. Itu saat kita ikut kegiatan, kita itu berdana materi, waktu pikiran kita ya. Nah, saat kegiatan kita berhubungannya dengan sesama relawan, dengan masalah, dengan orang-orang, kesabaran itu kita butuhkan dan kita juga butuh nih jaga tetap semangat kita nih supaya apa kita bisa konsisten untuk tetap kegiatan apalagi kalau kayak baksos regeneratif itu kan ada 3 kali. Nah kita akan tetap karena kalau ketika kita menjaga semangat kita tetap bisa nih tetap ada semangat atau ada kesempatan atau ada keinginan niat atau bisa melakukan kegiatannya. Dan setiap interaksi dengan sesama relawan kita itu butuh apa? Mendengarkan, melihat ketika kita praktekkan, kita melakukan, kita butuh apa? Konsentrasi supaya apa? Supaya kita bisa melakukan dengan sungguh hati. Kan Master selalu mengingatkan kita ya di setiap ceramah juga apa? Bersungguh hati saat kita mendengar orang berbicara, saat kita mendengar menonton Master ceramah. Nah, begitu juga saat ada apa di dalam interaksi di dalam kegiatan itu ada terjadi atau saat kegiatan ada terjadi nih masalah atau apa kita belajar apa belajar toleransi kita belajar apa lapang dada memaafkan untuk apa bisa mampu menyelesaikan masalah dan bisa melewati masalah itu kita akan bertambah bijaksana. Jadi otomatis saat kita lakukan satu kegiatan 6 paramita udah mengikuti dan ketika kita bisa melewati masalah atau bisa selesai dengan harmonis, kita akan bertambah dengan bijaksana. Oke, kita slide berikutnya, Linda Suci. Saat Buddha berada atau berdiam di dunia, tidak mau mendengarkan maupun bertemu dengan Buddha. Setelah Buddha parinirbana, baru mengagumi dan menghormati Buddha. Inilah karma para makhluk hidup. Naskah Sutra. Pada ketika itu, aku dan Sangha semuanya muncul di atas puncak gunung Masa. Aku pada saat ini menyatakan kepada semua makhluk
bahwa aku berada di sini selamanya dan tidak pernah moksa. Dengan kekuatan dari metode terampil, aku menampakkan kemoksaan tanpa memasuki kemoksaan. Pada tanah lain terdapat para makhluk yang menaruh hormat, meyakini dan bersuka cita. Sutra Teratai bab 16, panjang usia Tathagata. Next. Okay. Poin keempat, gada kuta atau kepala burung nasar. Ya. Belakangan diterjemahkan sebagai puncak burung nasar. Juga dinamakan Gunung Batinia. Bentuk gunungnya seperti burung nasar. Asal namanya juga dikarenakan di atas gunung banyak terdapat burung nasar. Sehingga dinamakan demikian. Merupakan ibu kota lama dari kerajaan Magadha, tempat di mana Tathagata Sakyamuni membabarkan Sutra Teratai, tempat di mana membabarkan Dharma dari kendaraan tunggal, mengajarkan ajaran Bodhisattva dunia. Buddha dan Saha muncul di sana, tempat diadakan persamuhan Dharma puncak burung nasar. Di tempat ini, Buddha ingin agar semua orang melihat kalau persamuhan puncak burung nasar tidak pernah bubar. Persamuhan burung nasar tidak akan pernah bubar. Tempat ini selamanya adalah tempat pelatihan. Karena ini ada sebaik syair. Tidak perlu mencari Buddha jauh-jauh ke puncak burung nasar. Sebenarnya puncak burung nasar ada dalam batin kita. Sang Buddha selamanya ada dalam batin kita karena prinsip kebenaran berdiam salam batin kita. Jadi poin ini sudah jelas ya, ada lagu ya. 人人有个灵山塔 ya, 灵山只在塔下修 ya. Jadi dalam persamuhan ya, puncak burung nasar ya adalah tempat persamuhan Sang Buddha membabarkan Dharma dengan sutra teratai dari kendaraan tunggal, mengajarkan ajaran praktik bodhisattva dunia kepada murid-muridnya sebagai tempat untuk membimbing semua orang untuk bertekad menghimpun, ya, membangkitkan tekad cinta kasih untuk menciptakan berkah dan kebijaksanaan. Next. Buddha mengikuti panjang usia dari dunia manusia untuk menampakkan memasuki parinibbana. Oleh karena itu, memperlihatkan memiliki makna menampakkan memasuki parinibbana, sehingga karena demikian adanya, karena masih terdapat pada tanah lain, masih terdapat pada negara lain, ketika jalinan jodoh, sebab jodoh matang kembali, maka beliau akan melepaskan tubuh ini dan terakhir di tubuh lainnya. Berikut merupakan kekuatan dari metode terampil dan kebijaksanaan. Oleh karena itu, menampakkan kemoksaan tanpa pernah moksa, sebenarnya semua ini terjadi di dunia manusia. Moksa di tempat ini sebenarnya juga mengalami kelahiran di tempat tersebut karena sebab jodoh pada tempat tersebut telah matang, sehingga pada tempat lain menumbuhkan hati yang penuh rasa hormat dan yakin. Oleh karena itu beliau pergi ke tempat tersebut ketika jalinan sebab jodoh telah matang, sehingga pada tanah lain yang terdapat orang yang mampu memiliki rasa hormat dan yakin kepada Buddha, sehingga jalinan sebab jodoh beliau matang, maka beliau akan berada pada tempat tersebut. Nah, yang suci dari ini
kita kadang berpikir bahwa oh berapa ribu tahun yang lalu itu kan di zaman Buddha, sekarang kayaknya udah nggak ada Buddha, nggak ada di zaman Buddha. Kita ini sekarang ini kita masih masih di zaman Buddha. Ini karena apa? Masih ada ajaran Buddha di dunia ini. Dan ini semua karena apa? Masih ada titik-titik benih jalinan jodoh ini, kita jodoh kita dengan Buddha. Dan bukan hanya kita saja, tapi banyak titik-titik benih jalinan jodoh cinta kasih itu apa? Jodoh baik dengan Buddha, barulah ada kekuatan yang besar. Kan yang sering kan? Kalau kita di sisi juga kan, karena kecil amal besar. Jadi kita tidak melihat kecilnya itu loh, tapi ketika semua yang kecil itu digabungkan menjadi satu, itu menjadi satu kekuatan yang besar, satu manfaat yang lebih besar. Nah, sama juga kalau kita masih mau nih lahir di masa Buddha lahir, kita tahu Buddha yang akan datang adalah Bodhisattva Maitreya. Nah, kita tentu perlu apa? Kita perlu ada jalinan jodoh yang baik dengan Buddha. Sama kalau kita ingin ada jalinan jodoh yang baik, kita perlu ada rasa hormat dan menghargai, menghormati. Jadi sehingga apa? Kalau kita ingin ingin contoh, kita nih sekarang adalah di Ceci, keluarga besar Ceci. Kita ingin nih kelahiran kita ini nanti yang akan datang, kelahiran yang akan datang kita bisa menjadi murid master guru kita. Kita perlu ada nih jalinan jodoh yang baik dengan guru kita, ya master kan. Nah, sehingga kelahiran yang akan datang kita masih tetap bisa lahir sama zaman dan bisa menjadi murid master gitu. Oke, kita slide berikutnya. Linda Suci. Naskah Sutra. Aku kemudian di sana membabarkan Dharma tiada tara. Namun engkau sekalian tidak mendengarnya dan mengira kalau aku telah memasuki kemoksaan. Sutra Teratai bab 16, panjang usia Tathagata. Buddha selamanya menuruti para makhluk, membimbing sesuai dengan kapasitas dan kondisi pendukung. Buddha membabarkan Dharma kepada orang-orang yang menaruh hormat, meyakini, dan suka mendengarkan ajaran Buddha tanpa menetap pada tempat tertentu. Ini memperjelas kalau tubuh balasan Moga Kaya dari Buddha hanya dapat ditemui oleh mereka yang memiliki jalinan jodoh. Jadi kita telah tidak gampang kita bisa menjadi seorang manusia ya, bisa terlahir sebagai jadi kita tidak gampang juga ya memiliki jalinan jodoh untuk bisa mendengarkan Dharma. Jadi sekarang kita telah bisa untuk mendengarkan Dharma ya dengan sangat gampang ya, sistem suci. Ya, di Sun Passion sekarang sudah ada di YouTube ya. Master Chen bercerita ya, ada juga di YouTube. Master Chen berceramah juga banyak ya. Banyak juga ceramah-ceramah ada di situ ya. Jadi dengan sangat gampang ya kita bisa setiap saat bisa mendengarkan Dharma dan juga kita bisa meyakini Dharma ada pada diri kita dan juga kita bisa menaruhkan hormat ya, menaruhkan hormat dan menghargai ya Dharma ya yang dibabarkan oleh Sang Buddha dan Master. Next ya. Oke, poin 6. Inilah yang dimaksud dengan yang belum matang, seperti kehilangan batin semula. Dharma meskipun ada di harapannya,
tetapi tidak mau mendengarkan, tidak mau mendengar. Inilah akar kapasitas yang masih belum matang. Jadi, ketika kapasitas dari para makhluk telah matang, maka dapat melihat Buddha. Inilah tubuh balasan dari Buddha, pada dasarnya tidak muncul atau lenyap. Buddha pada dasarnya tiada muncul dan tiada lenyap. Ajaran kebenaran bersifat kekal, namun Buddha datang mengikuti jalinan jodoh ini. Dharma bersifat kekal, tiada muncul dan tiada lenyap. Selamanya akan seperti ini. Lihatlah, ada anak yang usia masih sangat kecil, namun sangat memiliki kebijaksanaan. Kita seringkali melihat bodhisattva cilik. Ada orang yang hidup sampai hitungan usia yang sangat besar, namun masih tidak memahami ajaran kebenaran. Inilah yang disebut sebagai orang yang tidak memiliki berkah. Ada kerisauan batin, ada hambatan, maka selamanya tidak dapat melihat ajaran kebenaran. Jadi kita bisa mengetahui ya, Buddha membimbing dan membabarkan Dharma ya dengan prinsip kebenaran sejati. Jadi apa itu kebenaran sejati semua? Ya, Sesong Suci. Orang yang tidak pandai ya, orang dulu yang tidak pandai ya, melihat tulisan, melihat huruf, membaca huruf, ya, membaca ejaan, ya, tidak pandai membaca sebuah kalimat. Walaupun mereka tidak bisa ya membaca, ya, tetapi hati mereka ya, batin mereka itu ya, walaupun mereka kerjaannya ya, ada sebuah cerita ya, master ya, ada satu kisah. Sepasang suami istri yang sudah mempunyai usia, mereka pagi-pagi ya, subuh-subuh sudah membuat apa, xiaolong pao ya, ya membuat apa, xiaolong pao ya untuk dijual ya di masyarakat, ya, dengan jual yang sangat murah ya untuk membantu masyarakat tetangga-tetangga di situ, ya. Mereka dengan sangat rajin ya, tiap hari tidak pernah ketinggalan ya, untuk supaya masyarakat bisa pagi-pagi dapat mengonsumsi panas-panas sarapannya. Dari hasil kerja keras mereka ya, tiap hari dengan menabung dikit demi dikit, mereka ya mereka mengambil suatu keputusan untuk tidak mewariskan harta benda kepada anak-anak cucunya. Dengan cara ya kebijaksanaan mereka, mereka bisa menyumbangkan ya kerontong ya dalam satu keluarganya, ya, diberikan untuk anak-anak mereka dan juga pada cucu-cucu mereka. Ya, mereka dengan cara ini bersumbangsi dengan mewariskan ya dharma kepada anak-anak mereka dan juga generasi-generasi penerus mereka. Inilah adalah suatu ajaran kebenaran ya, prinsip kebenaran sejatinya. Oke, Kak En. Linda Suci, ada Vivian Suci, raise hand kita panggilkan ya. Ya. Oke, Vivian Suci, dipersilakan ya. Dalam sesiap saja, Heni Haba dan Linda saja. Naskah sutra yang pertama. Pada ketika itu, aku dan Sang Has semuanya muncul di atas puncak burung nasar. Aku pada saat ini menyatakan kepada semua makhluk bahwa aku berada di sini selamanya dan tidak pernah moksa. Dengan kekuatan dari metode terampil,
Aku menampakkan kemoksaan tanpa memasuki kemoksaan. Pada tanah lain, terdapat para makhluk yang menaruh hormat, meyakini, dan bersukacita. Tempat membabarkan dharma dari kendaraan tunggal itu mengajarkan ajaran bodhisattva dunia. Buddha dan para sangha muncul di sana, tempat diadakannya persamuan dharma puncak burung nasar. Aku pada saat ini menyatakan bahwa semua makhluk itu, kepada semua makhluk bahwa aku berada di sini selamanya dan tidak pernah memasuki kemoksaan. Agar semua orang melihat kalau persamuan puncak burung nasar itu tidak pernah bubar. Sehingga menyatakan, aku berada di sini selamanya untuk memebarkan dharma dan sesungguhnya tidak pernah moksa. Dan sebenarnya puncak burung nasar itu ada di dalam batin kita. Buddha menggunakan kekuatan dari metode terampil dan kebijaksanaan untuk menampakkan kemoksaan tanpa pernah moksa. Para makhluk menaruh hormat, meyakini, dan mengagumi, sehingga menampakkan kelahiran. Dan pada tanah lain, terdapat para makhluk yang dapat menaruh hormat, bersukacita, dan juga meyakini Buddha. Sebenarnya para makhluk itu memiliki pandangan atau pikiran keliru karena memiliki karma berat, yaitu kekuatan karma yang menghalangi mereka. Walau Buddha berada di dunia, banyak orang tidak dapat bertemu Buddha. Pada saat Buddha sudah parinirvana, mulai memikirkan Buddha dengan kerinduan dan pikiran yang penuh hormat dan memberi persembahan dan menghormati relik Buddha dan membangkitkan keyakinan dan tersadarkan. Pada naskah sutra yang kedua, aku kemudian di sana membabarkan dharma tiada tara, namun engkau sekalian tidak mendengarnya dan mengira kalau aku telah memasuki kemoksaan. Buddha selamanya menuruti para makhluk, membimbing sesuai dengan kapasitas dan kondisi pendukung. Dan Buddha membabarkan dharma kepada orang-orang yang menaruh hormat, meyakini dan suka mendengar ajaran Buddha tanpa menetap pada tempat tertentu. Ini memperjelas bahwa tubuh balasan atau samboga kaya itu dari Buddha hanya dapat ditemui oleh mereka yang memiliki jalinan jodoh. Jadi selama kita sudah memiliki jalinan jodoh untuk mendengarkan dharma, kita harus menghargainya dan juga meyakininya. Dan engkau sekalian belum pernah mendengar metode terampil. Jadi para makhluk itu beranggapan kalau Tathagata itu benar-benar telah memasuki kemoksaan. Demi menanggapi tanah lain yang telah matang kondisinya, sehingga menampakkan kemoksaan di dunia ini dan membabarkan dharma di sana. Engkau sekalian tidak mendengar dan tidak tahu tentang hal itu. Lalu beranggapan kalau aku benar-benar telah memasuki kemoksaan. Ketika kapasitas dari para makhluk telah matang, dan ini memiliki jalinan jodoh. Dan tubuh balasan dari Buddha pada dasarnya tiada muncul atau tiada lenyap. Dan memasuki parinirvana berarti terlahir di tempat lain sebagai respon. Dan juga dikatakan bahwa ada orang yang hidupnya sampai usia tua masih tidak memahami ajaran kebenaran. Inilah orang yang tidak memiliki berkah. Anak yang berusia sangat kecil memiliki kebijaksanaan. Inilah bodhisattva cilik.
ajaran kebenaran bersifat kekal. Oleh sebab itu, hendaknya kita harus segera tersadarkan dan berada dalam Dharma. Cảm ơn sư兄sư姐. Vicky yang suci, ada yang suci yang ada Xiaoling suci ya. Kita persilakan ya, Linda suci. Xiaoling suci, dipersilakan. Ya, cảm ơn Hani Baba sư chị, cảm ơn Linda sư chị, chào anh sư兄sư chị, cảm ơn Thăng Lần, Khai Sư ya. Ya tadi dikatakan bahwa kita tahu ada kebenaran sejati. Kita tahu ya dalam kehidupan sehari-hari kita, ya, tentu ada prinsip kebenaran dalam hidup kita. Bahwa di dalam kehidupan sehari-hari kita itu ada kebenaran. Ya. Itu kita harus di dalam hidup keseharian kita itu bahwa di dalam diri kita itu ada kebenaran dan akan kita rasakan ya setiap hari kita lakukan ya kita merasakan ya dan kita merasakan apa, merasakan maknanya, manfaatnya di dalam melakukan satu kegiatan-kegiatan di dalam keseharian kita ya. Nah, kita tahu ya bahwa di dalam satu kebenaran itu kita juga harus praktekkan di dalam kehidupan hari-hari kita, di dalam diri kita. Bahwa kita harus bahwa sudah belajar setiap hari ya melakukan ya. Kita tahu bahwa di dalam kebenaran itu bahwa kehidupan sehari kita punya ada satu harapan buat kita. Apa itu harapan kita? Bukan saja dalam kehidupan seharian ya. Ada satu harapan buat kita bahwa kebenaran itu ada satu kebijaksanaan di dalam hidup. Dan juga ada kearifan dalam hidup kita. Kita tahu sekarang kita hidup di zaman bencana di mana-mana dikatakan tadi ya. Nah, justru kita tahu kebenaran itu ada yang kita temukan di dalam hidup kita. Ya, dengan apa? Dengan banyak mendengar dharma. Yang mendengar dharma, kita menghadapi satu tantangan, bahkan kesulitan, bahkan penderitaan. Ini dinamakan karma buruk ya. Siapa yang bisa menolong kita? Tentu tidak ada, tentu diri kita sendiri. Tidak bisa yang bisa menolong kita ya. Pihak mana yang bisa meringankan penderitaan kita? Tentu tidak ada. Tentu solusinya kebenaran itu menjadi pengharapan buat kita, buat hidup kita. Hidup yang begitu berat ya menjadi ringan ya. Nah, dari kebenaran itu kita mengenal dharma. Kita mencari pengharapan dari mana? Dari kebenaran. Kita tahu di dalam diri kita ada hakikat kebudahan ya di dalam diri ya. Bahwa di dalam diri kita ada hakikat kebudahan, tentu ada kebenaran sejati, ada kebenaran tertinggi yang dinamakan dharma sejati yang dikatakan ya. Kita harus meyakinin ya, dan kita juga harus menggali dalam hidup kita. Nah, maka kita akan menemukan ini tidak dibuat-buat, tidak ada dibilang kebohongan, bahwa ya Buddha juga mengatakan dan guru kita juga sudah menyampaikan ya bahwa intinya ya bahwa kebenaran itu yang kita yakini di dalam setiap aspek kehidupan kita, segenap hidup kita, setiap detik, setiap waktu, dimanapun juga. Hidup adalah sebuah sarana, badan kita ini sebuah sarana. Ya, hidup kita adalah sebuah sarana. Untuk apa? Untuk membina. Ya, tentu udah membina kita mengembangkan. Ya, mengembangkan diri kita di dalam perjalanan hidup ini. Ya, dan kita terus berlangsung terus. Ya, nah itulah kita memberi cinta kasih kepada semua makhluk. Ya, ini aja sharing saya ya. An sesihane babe, an Linda sejak cawan. Dan Ania Shirley suci. Linda suci, tadi sepertinya ada Jambi Jenny Suryanti ya, suci ya, yang Ya. reaksi. Oke, ya. Kita persilakan ya. Chào anh Sư Chê, Henny Baba, chào anh Sư Chê Linda, chào anh Sư Chê semuanya. Mendengar itu ya, mendengar
tadi pagi Sun Pasyang tentang prinsip kebenaran. Tiba-tiba saya teringat satu cerita ya, cerita tentang seorang nenek. Seorang nenek dia tuh selalu melafalkan mantra Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Sebenarnya itu kan bukan Om Mani Padme Hum, tapi Om Mani Padme Hum. Tapi dia yakin kalau Om Mani Padme Hum yang dihafalkannya itu. Tiap hari dia lafalkan dengan penuh hati, seterus hati Om Mani Padme Hum. Lalu tiba-tiba ada muncul kan seorang biksu lewat di situ, lalu melihat rumahnya itu penuh terang nian, sangat terang nian, memancarkan terang cahaya di rumahnya ya. Lalu dia juga jadi biksu itu tertarik untuk melihat apakah itu kok bisa rumah itu sampai seterang itu. Lalu dia juga berkunjunglah ke rumah itu. Ternyata nenek itu sedang melafalkan Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum kan. Lalu dia pun masuk, lalu bercerita-cerita dengan nenek itu. Lalu biksu itu berkata, sebenarnya Nek, yang benar itu adalah Om Mani Padme Hum, bukan Om Mani Padme Hum. Lalu nenek itu berpikir, lah, jadi selama ini saya sudah melafalkan mantra yang salah dong. Lalu bagaimana? Apakah itu bisa berpengaruh apa atau tidak gimana kan? Lalu kan biksu itu kemudian juga meninggalkan nenek itu kan, meninggalkan rumahnya kan. Lalu biksu itu melihat lagi ke arah rumah itu, ternyata cahaya itu lalu tiba-tiba meredup, hilang gitu loh. Jadi gelap. Lalu biksu itu teringat, aduh dia telah itu. Lalu tiba-tiba, lalu dia langsung kembali lagi kan ke rumah nenek itu. Lalu bilang, maaf Nek, ternyata aku yang salah. Yang benar itu adalah Om Mani Padme Hum, bukan Om Mani Padme Hum. Akhirnya nenek itu senang sekali kan. Ternyata dia tidak salah gitu. Jadi melanjutkan lagi lah melafalkan itu Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Nah, akhirnya rumah itu kembali lagi bercahaya. Jadi dari cerita ini ya bisa saya tangkap mungkin prinsip kebenaran itu adalah relatif ya, maksudnya sesuatu yang tidak bisa dilihat gitu. Jadi itu langsung muncul dari hati yang tulus. Bagaimana kita itu, jadi semua itu adalah muncul dari hati. To Yung Sing, itu saja saja. Kan Luar biasa ceritanya ya. Jenny Suci ya. Oke. Linda Suci, ada mau ditambahkan atau? Jadi suci. Apakah ada tambahan ini suci? Sepertinya belum ada yang resen. Apa kita sepertinya ada kuis ya? Kita baca kuis aja kali ya. Sambil tunggu Suci nanti selesai kita sharing. Oke. Kita baca kuis ya. Cara menjawab kuis sama, jawaban diketik di chat room everyone, format jawaban, nomor soal, plus jawabannya. Contoh jawabannya 1D, 2A. Oke kan, kita next ya. Berdiam selamanya dan takkan rusak dinamakan titik-titik. A. Tulus. B. Kebal. C. Kekal. D. Wujud. E. Keseimbangan. Jawabannya adalah C. Kekal. Nah, selanjutnya Linda. Ya, suci. Kuis nomor 2. Di bawah ini adalah 4 fase dunia. Kecuali A. Bertahan. B. Musnah. C. Bangkit. D. Terbentuk. E. Rusak. Ya. Ini suci semuanya sangat semangat ya. Belum saya habis baca pilihannya sudah banyak yang terjawab.
Jadi jawabannya adalah C ya, bangkit. Jadi 4 fase ini adalah bertahan, muncul, rusak, dan lenyap. Oke, lanjut. Ini saja. Oke. Nah, yang ketiga ya. Apa yang disebut sebagai kekal? A. Keakuan. B. Wujud. C. Prinsip kebenaran. D. Raga. E. Pembentukan. Jawabannya adalah prinsip kebenaran. C. Oke, kita next. Linda Suci. Oke. Ini ya. Nomor 4. Lengkapilah kalimat berikut ini. Kebenaran sejati yang harus dibina dan ditegakkan oleh titik-titik selamanya. A. Manusia. B. Dewa. C. Bodhisattva. D. Brahmana. E. Raja. Maaf ya, Sesiong Suci. Mungkin saya baca agak lambat ya. Semangat Sesiong Suci. Ya, semua Sesiong Suci bisa ikut. Oke. Jadi jawabannya adalah C. Bodhisattva. Oke, lanjut. Suci. Oke, soal nomor 5. Di episode ini, Master menceritakan tentang permohonan beliau kepada titik-titik untuk melindungi. A. Bodhisattva Manjusri. B. Bodhisattva Baisajaya Guru. C. Bodhisattva Avalokitesvara. D. Bodhisattva Maitreya. E. Bodhisattva Kistigarta. Jawabannya adalah cross ya. Teng 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 teng. C. Bodhisattva Avalokitesvara. Oke, kita next. Linda Suci. Ya, Suci. Bencana apa yang terjadi di Afrika di bulan Oktober 2017? A. Tsunami. B. Gempa bumi. C. Banjir besar. D. Kebakaran hutan. E. Gunung meletus. Silakan Sesiong Suci untuk memilih jawabannya. Dah cross ya. Jadi jawabannya adalah C. Banjir besar. Kayaknya semua Sesiong Suci telah partisipasi mengikuti kuis Sinfasiang hari ini. Suci, Linda ada Gunawati ya. Ada Gunawati, Suci kita panggilkan. Oke, Suci, dipersilakan. Pagi, Heni Haba dan Linde Suci, Kan Sangren Kaise, pagi Sesiong Sucemen, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Ya, tadi ya dari judul ya, prinsip kebenaran berdiam selamanya, pada dasarnya tidak muncul dan tidak lenyap ya. Itulah berarti kekal ya. Kadang-kadang kita makhluk awam ya, khususnya saya ya, asal mulanya tuh tidak mengerti apa yang kekal, apa yang tidak kekal ya. Ternyata setelah mendengar ya episode hari ini ya yang ke 1547, ternyata oh iya ternyata prinsip kebenaran ya, prinsip kebenaran memang itu memangnya kekal ya. Kalau ditanya seperti apa bentuknya ya memang tidak berbentuk dan tidak berwujud ya. Ya itulah kadang-kadang namanya makhluk awam ya suka salah menafsirkan ya, suka salah paham ya. Makanya ya benar-benar banyak manfaatnya ya yang bisa kita rasakan bersama-sama ya dengan keberadaan ya Sinfasiang ya. Ya, sangat luar biasa ya ini penggagasnya ya. Wah, saya bukannya 2 jempol ya, mungkin banyak jempol yang harus saya kagumkan, harus saya tunjukkan ya. Bukannya suatu pujian ya, tapi ini adalah suatu kenyataan ya. Kan kita dibilang jangan memuji ya, tapi kita memuji adalah hal yang nyata ya. Jadi seperti kita ketahui ya, kadang-kadang ya kita memandang materi ya. Materi itu
kekal ya. Padahal ya tiga fenomena ya yang mengalami 4 fase ya. Setelah kita banyak mendengar, banyak memahami, oh materi itu tidak kekal ya. Dia awalnya terbentuk ya. Kemudian dia berlangsung ya. Dia berubah, akhirnya kosong ya. Kita contohnya meja ya. Kita lihat itu meja ya. Meja itu apakah awalnya ada ya? Awalnya tidak ada ya, karena dia terbentuk makanya jadilah meja ya. Kemudian setelah hancur mengalami 4 fase ya, terbentuk, berlangsung, berubah dan hancur atau kosong tanpa ada lagi tuh meja ya. Ya itulah ya. Jadi kita harus bisa menerima, bisa memahami kalau materi adalah tidak kekal, karena itu adalah ada satu wujud, ada bentuknya ya. Kemudian tubuh kita juga ya. Kita sangat sayang, aduh bagaimana ya supaya saya tidak jadi tua-tua, bagaimana ya supaya saya tidak keriput-keriput, bagaimana ya supaya saya selamanya ini adalah milik saya ya. Karena itu ya, kita harus menyadari tubuh ya juga mengalami 4 fase, lahir, sakit, tua, dan meninggal ya. Apapun itu, entah mati, entah meninggal ya pasti ya. Pada hewan ya dia akan mengalami kematian ya. Pada manusia dia mengalami meninggal ya. Istilah halusnya ya. Oh orang itu oh si A ini barusan mati ya. Sepertinya kayak kurang humanis ya. Jadi oh orang si A ini kemarin meninggal ya. Nah, itulah ya kata-kata yang humanis ya. Jadi ya itulah memang tubuh adalah tidak kekal, selalu mengalami 4 fase ya. Lahir, tua, sakit, mati ya, meninggal ya. Kemudian pikiran ya. Pikiran juga begitu ya. Mengalami 4 fase ya. Awalnya timbul ya. Nah, makanya kenapa kita harus selalu menjaga pikiran? Awalnya timbul. Kalau pikiran timbul yang niat baik, itu kita harus kembangkan. Kita harus pertahankan ya. Tapi begitu timbul niat yang negatif, yang tidak baik ya, kita harus lepaskan ya. Nah itulah makanya di sini pikiran mengalami 4 fase. Timbul, berlangsung, berubah, dan lenyap ya. Nah, itulah ya, semua adalah kosong ya. Semua adalah tidak kekal ya. Yang kekal adalah prinsip kebenaran yang ada di batin kita, yang ada di puncak Gunung Nasar ya. Jadi Master selalu berkata, jangan jauh-jauh pergi ke puncak Gunung Burung Nasar ya. Yang penting kita latih saja batin kita ya. Tapi saya sangat suka ya, saya sudah 2 kali ke puncak Gunung Nasar. Di sana kita berdoa, membacakan parita, ya doa-doa suci, ya mendoakan semoga dunia aman, bebas dari bencana. Ya itu ya harapan kita semua. Ya doanya itu ya hal-hal yang baik, ya pikiran yang positif ya. Nah itulah jadi dikatakan prinsip kebenaran itu apa ya? Itulah prinsip kebenaran adalah dharma yang kekal. Kok tidak kelihatan ya? Iya, kita bisa rasakan ya. Dia tanpa bentuk, tanpa wujud, tapi kita bisa merasakannya. Oh, setelah saya semakin banyak mendengar dharma, terasa kok banyak manfaatnya ya di tubuh saya, di batin saya ya. Nah, itulah ya. Jadi tubuh ya, tubuh dan batin ya banyak perubahan setelah kita banyak menghirup harumnya dharma ya. Karena kita selalu sukacita di dalam dharma ya. Itu saja ya yang bisa saya berikan. Heni haba sece dan Linde sece kanen sesiung secemen. Kak Gunawati saja. Ini saja ini ada lagi. Kita baca pemenang kuis dulu ya, Cici. Boleh. Ya, baru kita lanjutkan dengan sesi sharing.
Ya, jadi selamat kepada yang pertama Gunawati Seci dari Papua, yang nomor 2 Aini Wijaya Seci dari Medan, yang ketiga Sumini Seci dari Medan, keempat Yeni Lau Seci dari Jambi, yang kelima Marta Seci Palembang, yang enam Elita Seci dari Palembang. Jadi kita yang pemenang kuis ya, terus yang saja yang siapa mau bersumbangsi ya Dharma ya, silakan buka mic-nya. Ini Wijaya Seci, izin tidak sharing. Kalau belum ada, kita persilakan dulu dengan ini ya, dari Peluit ya, Cendana Susiong ya, ini saja. Oke, 好， silakan. 呀，感恩师姐，ya, 是感恩师兄师姐，感恩上人。Jadi benar ya kata Sece Gunawati, ketika kita semakin lama mempelajari Dhamma, maka tubuh kita juga semakin cepat ya menjadi bahagia, batin juga menjadi semakin lama semakin sensitif. Tapi sensitif di sini bukan arti negatif ya. Sensitif di sini ketika kita mendengar sedikit hal-hal yang mengenai kebajikan langsung timbul kebahagiaan. Jadi saya pernah ya suatu ketika sedang sakit kepala, badan gak enak, tetapi saya merenungkan ya di dalam Girimananda Sutta ya, kalau nggak salah satunya menjelaskan tentang persepsi bahayanya dari tubuh kita ini. Jadi ketika kita merenungkan tubuh kita ini penuh bahaya ya, misalnya penuh dengan penyakit, ada nanah, ada kanker, ada segala macam penyakit, terus ya ada juga ya kita bisa ya timbul bahagia dan penyakit kita pelan-pelan menjadi sembuh. Ya. Inilah manfaatnya ketika kita merenungkan Dhamma ya. Dan ketika kita semakin lama mempelajari Dhamma, kita harusnya sudah siap menghadapi kematian. Tidak takut menghadapi kematian, tetapi ya tidak mencari kematian juga ya. Ya kalau cari kematian sih bodoh ya. Ya jadi ketika kita udah siap, seperti ini ya, nafas ya, ketika nafas kita keluar, masuk di tengah-tengah itu ada momen di mana itu stop ya. Seperti bahan bakar juga. Ketika mobil itu bisa jalan, semua itu dimulai dari proses awal ya. Bagaimana busi itu hidup mati, kemudian ke generator ya. Generator baru pelan-pelan menggerakkan rodanya dan menghasilkan bahan bakar. Dalam bahan bakar pun hidup mati. Nah, di antara hidup mati itu kita baru bisa bergerak ya, berjalan. Tuh. Seperti nafas itu juga. Jadi ketika kita udah memahami Dhamma pelan-pelan, ya kita tidak takut mati ya, siap gitu. Rupanya kematian ya hanyalah perpindahan ya, mati di sini tapi terakhir di tempat lain gitu. Misalnya ketika Sece Gunawati di Jakarta tetapi sudah terbang ke Medan gitu, terakhir lagi di Medan. Seperti itulah. Atau kita bisa ambil dari film Sixth Sense ya, ketika sudah mati tapi nggak terasa orang itu mati gitu, cepat sekali. Jadi tidak terasa sakitnya gitu. Dan ketika kita terakhir di alam, misalnya alam hantu ya, gak usah kita timbul kebencian gitu. Gak usah timbul kekhawatiran terhadap anak, istri kita, atau keluarga. Jadi selalu tanamkan pikirannya, semoga semua makhluk hidup bahagia. Dengan selalu timbulkan pikiran cita kasih, semoga semua makhluk hidup bahagia. Nanti pelan-pelan terakumulasi karma baik, kita pindah lagi ke alam ya, yang tidak ada AC tapi sejuk, yang tidak ada matahari tetapi terang ya. Ada sebagian orang yang kita kenal, ada yang nggak kita kenal. Oh rupanya kita udah pindah ya, alam ke surga gitu. Jadi tidak usah takut ya, Sisyong Sece. Ya dengan pemahaman Dhamma itu yang menjadi bekal kita ya.
感恩的师姐。Ya, 感恩呀，感恩Cendana Session。 oke. Oke. Kangen Cendana Session ya. Surastri ada mau sharing? Oke. Pagi Sece, Pagi ini yang ini pertama. Elita Sece Oh, Elita Sece. Oke, Elita dari Sece dari Palembang. Palembang ya. Oke, Iya, saya dipersilakan Sece. wakil dari Palembang ya Sece. Oke. Iya. Selamat pagi Sece Heni, Sece Linde, Sece semuanya, Kangen Sangren ya. Hari ini kesempatan lagi sharing. Kalau menang kuis pengen sharing, tapi kalau nggak menang kuis nggak sharing. Tapi tidak begitulah Sece ya. Kebetulan ada yang mau di-sharingkan aja hari ini. Ini kan hari ini simpasiangnya tentang prinsip kebenaran ya Sece ya. Jadi prinsip kebenaran tadi saya ada simak di poin ketiga itu Sece mengatakan kita itu jangan melakukan kejahatan apapun, amalkan saja kebajikan, kebaikan gitu kan, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah seperti itulah yang saya simak. Sece saya ada sharing kemarin ya, saya tuh memang baru ya di Seci. Terus ada temen di lingkungan kerja sakit ya Sece, ada butuh darah banyak ya Sece, sakit anemia 8 kantong ya butuhnya. Jadi dengan keterbatasan dia memohon minta tolong gitu kan. Saya pun bingung mau kemana kan. Jadi saya ada tahu sedikit info tentang kalau minta darah begini, prosedurnya begini gitu kan. Akhirnya saya follow up terus tanya gitu kan. Saya hubungin keluarganya gitu kan. Akhirnya dibantu sama yayasan. Terus dia juga ada cari pendonor gitu kan Sece. Jadi saya itu memang belum pernah melakukan seperti itu. Setelah keluarganya berterima kasih kepada kita itu ada perasaan yang tidak bisa diceritakan loh Sece gitu ya. Jadi memang betul ya prinsip kebenaran itu memang tidak kelihatan dan hanya bisa dirasakan yang seperti itu, bahagia, sukacita, haru ya Sece. Itu yang saya rasakan ya Sece. Nah, terus Sece juga bilang bersumbangsi tanpa pamrih gitu kan. Ya memang bersumbangsi tanpa pamrih itu tidak perlu kita ceritakan. Kita setelah bersumbangsi latih terus saja diri kita setiap hari. Apa yang kita kurang perbaiki, apa yang kita belum tahu kita cari tahu, bertanya tentang hal baik. Nah seperti itulah Sece yang bisa saya sharingkan ya. Oke Kangen ya Sece, Kangen atas waktunya Sece semuanya. Kangen Sece. Kangen ya, Melita Ya, Sece dari kangen Palembang Cendana. luar biasa ya. Linda mau ini menambahkan? Nambahkan ya. Oke. Seperti Kita dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Saya teringat ya, ada seorang ibu ya, dia bilang dia tidak punya uang untuk naik taksi ya untuk mencari anaknya yang kerjanya jauh ya, di kan lupa ya di mana ya, di Bungkapuri atau di Batu Aji ya. Jadi dia bilang, kamu percaya saya nggak? Saya nggak punya uang, saya mau minta uang ongkos ya untuk mau untuk naik bus ya untuk mencari anaknya. Karena ada keperluan, ya harus mencari anaknya. Jadi orang ini saya belum pernah lihat ya, dan juga seperti orang luar yang tidak pernah saya kenal, ya. Tapi dia memang sudah tua ya, dan juga dia eh, seperti memang lihat dari luarnya memang orang yang kurang punya ya. Nah, jadi percaya atau tidak percaya, ya, saya tetap juga kasih dia ongkos. Tapi ongkosnya hanya cukup ya untuk sampai di sana, untuk bisa ketemu sama anaknya. Jadi merasa bahagia juga ya, walaupun saya tidak kenal ya, tapi dia memang dengan tulusan hatinya dan juga dia berdoa. Oke. Ada penambahan Sece? Oke.
Oke, Linda ya. Nah, dari tadi kita kan sharing belajar Dharma, kita sekarang ini lagi belajar ya, belajar bersama, belajar Dharma. Nah, kira-kira misalnya kalau dulu sebelum kita sering dengar ceramah master, sering belajar teori, nah, habis itu kita belajar praktek, apakah berkurang marah kita? Dan kita tahu loh, kita lagi belajar Dharma, kita mendengarkan ceramah, itu kita menyadari, ibaratnya dikasih tahu dokter bahwa kita ini sakit nih. Tadinya kan sebelum kita dengar ceramah, kita belajar Dharma, kita nggak tahu bahwa kita ini sakit gitu loh. Nah, saat kita mendengar Dharma, kita belajar bersama, kita tahu, oh iya ternyata saya ini sakit loh. Itu pasti loh, sakitnya sakit apa? Sakitnya itu maksudnya ada apa? Marah, suka marah, itu kan kita sakit gitu loh. Karena sejatinya kita manusia itu kan baik gitu ya. Oh, jadi saat kita mempelajari Dharma itu kita mengenali kita sakitnya apa. Nah, seperti itu. Habis itu apa? Udah kita tahu nih, kita perlu nih menembus resep. Udah ada dong penyakit ini. Kalau kayak orang yang suka marah, coba belajar banyak senyum, coba belajar orang yang serakah, coba belajar banyak memberi, gitu kan, mengurangi serakannya. Nah itu seperti resep ini. Resep ini kita butuh tebus obatnya, dan kita perlu minum. Jadi baru kita bisa merasakannya. Nah, kalau enggak, kadang kalau kita memang sih kalau mendengar, belajar Dharma, mendengar, kita saat itu bisa merasakan sukacitanya. Oh iya, saya seharusnya uh, nggak boleh begitu ya. Saya harusnya lebih sabar mendengarkan orang ya. Saya seharusnya lebih toleransi atau apa. Kita tahu seperti itu. Tapi selama kita belum praktek, kita belum bisa benar-benar mendapatkan manfaat yang membuat kita itu berkurang. Kita kan nggak tahu. Apalagi orang yang di kondisi yang nyaman, dia bilang saya udah baik ini. Saya nggak berdebat sama orang, ini tidak melukai orang karena dia di posisi yang nyaman. Tapi ketika dia di posisi yang harus memilih yang nggak nyaman, itu kadang-kadang belum tentu. Makanya kenapa Master mengajarkan bahwa kita perlu terjun ke tengah masyarakat. Kita baru bisa tahu. Kalau kita hanya belajar teori tanpa kita praktekkan, kita nggak tahu. Kayak contoh aja, itu semua perlu keteladanan. Kita ambil contoh lah. Buddha sebenarnya kan bisa kan hidup berkapan di dunia ini. Tapi kalau Buddha tetap ada, kira-kira apa yang terjadi? Bisa nggak kita belajar dan memahami ketidakkekalan? Itu tidak mudah, karena tidak ada contoh, tidak ada keteladanan. Coba kita bayangin, Buddha mengajarkan ketidakkekalan. Segala sesuatu yang muncul berubah, berlangsung, akan lenyap suatu saat. Tapi Buddha sendiri ada terus di dunia ini. Sampai berkapa sering berganti manusianya. Kira-kira. Nah, makanya karena itu kan, Buddha di dunia ini ada masa kehidupannya ini. Sama seperti kita manusia mengalami perubahan, kelahiran, kematian, ya kan? Ini juga sama seperti kita di sini, Master teladankan kita kepada kita untuk praktekkan misi-misi suci, apa yang kita lakukan, ya. Nah, seperti kunjungan kasih dan lainnya kan itu Master dan murid-murid Master juga sudah lakukan. Nah, ini sama seperti kita lebih mudah untuk meniru apa yang kita lihat daripada apa yang kita dengar. Seperti kita yang menjadi orang tua, saat kita mau mendidik anak, ya bukan hanya dengan fokus ke kata-kata nasihatnya itu, tapi kita butuh teladan kepada anak kita. Ini sepertinya masih ada sisa 5 menit ya. Itu ada Siung Sucemen yang ingin sharing, bisa raise hand mungkin ya Rinda ya. Dan ketika kita sharing ini sebenarnya kita lagi menjalin jodoh baik, kita juga lagi belajar ibaratnya berbicara yang bisa kita sendiri ngerti dan orang lain ngerti. Yang paling penting poinnya bukan salah benar, tapi kita menjalin jodoh baik. Karena tadi kan di ceritanya siapa itu Suci itu ya Pak, yang tentang Mani Padme Hum itu macam. Nah dari sini kita tahu ini bukan aksara atau kata-katanya, tapi ketulusannya. Karena ketika dia tahu bahwa dia salah, ada muncul perasaan menyesal. Namanya menyesal itu tidak tenang, tidak damai. Jadi itu cahayanya mungkin nggak ke ini karena pikirannya udah nggak ada ketulusan lagi yang dia pikirkan. Saya ini baca salah atau benar ya atau bagaimana ya.
tahu kita langsung ke ini ada kosa. Ini sisa Ya, 4 menit ya. saya Ada ingin kosa-kata nggak sih? dikit ya, Cici ya. Oke, oke. Ya, seperti saya ya sudah selama ini mendengar ceramah master ya, tidak tahu kapan ya. Jadi mulai dari dulu dengan sebersih niat ya, sampai sekarang sepertinya setiap pagi ya, walaupun gimana ya sibuknya, tetap saya membuka untuk mendengarkan Dharma. Seperti sangat kangen ya ada Xun Faxiang dengan Sisiong, dia juga memberikan kesempatan untuk saya belajar, dan juga saya KN Master saya bisa mendengarkan ceramah dari Master dan juga bisa mencari jodoh yang baik sama semua Sisiong Seji. Jadi semuanya itu KN juga pada diri sendiri bisa menggenggam pada waktu pagi yang tepat untuk memberikan kesempatan untuk menyirami dengan siraman Dharma ya dalam kehidupan sehari-hari saya. Jadi memenuhi dari nutrisi batin saya. Jadi dengan sengaja dan tidak sengaja sudah menjadi suatu kebiasaan ya. Kalau tidak mengikuti sepertinya ada kekurangan apa deh gitu ya. Jadi semangat ya semua siswa-siswa. Nah, berhubung waktu juga udah sejen-sejenan, udah nggak ada yang mau sharing. Kita ada kosakata enggak ya? Coba ya saya lihat di. Iya ada kata Ada ya? Cici. Ah, ada Ada kosakata ya. Kita mungkin panggilkan apa? Shopusa ya. 感恩是供商人开示，感恩是故事博，金寺庙莲花，熏法香与会，kosakata 熏法香，bab 16, panjang usia Tathagata, episode 1547. Prinsip kebenaran berdiam selamanya, pada dasarnya tidak muncul dan tidak lenyap. Mai po denyut nadi, shen pu shou she, gelisah, lingung, pikiran, mengembara. Chong Ting, halaman, pekarangan, lapangan tengah. 感恩是故事博，早上好。 Dan ya,